Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Satria Utomo. Selamat menyaksikan video dokumenter sejarah kisah tanah Gunung Wijil. Dari bukit ke bukit terentang sejarah pendiri kerajaan Mangkunegaran. Perjuangan, keprihatinan, dan kisah asmara terekam dalam keindahan bukit-bukit hijau dan rindang di tanah Wonogiri ini. Sejarah yang terlalu indah untuk dilupakan. Bukit itu tidak pernah tercatat di catatan kaki sejarah sekalipun. Namun, sebenarnya bukit yang dikelilingi sawah menghijau dan sepetak wilayah pemukiman yang tak banyak itu menyimpan sejarah yang amat luar biasa. Di kemiringan lereng-lerengnya pernah terjadi pertempuran yang dipimpin perempuan bernama Siti Rubiah. Di kemudian hari, ia disebut sebagai Raden Ayu Matahati. Itu peristiwa pada era awal 1700-an, ketika Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa yang kemudian menjadi Mangkunegaran I bergerilya melawan kekuatan tiga musuhnya, yakni kolonial Belanda, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Ngayogyakarta. Pangeran Sambernyawa bersama pasukan lain yang terkenal dengan sebutan Punggawa Baku Kawandosojoyo dengan melewati 250 kali perang tanpa terkalahkan. Di antara perang tersebut, ada 3 perang besar yang sangat hebat dan luar biasa. Bahkan, sejarah pun mencatatnya. Mungkin kita kembali ke sejarah awal kan mungkin. Raden Mas Said awalnya ke sini itu dari Keraton Kartosuro. Itu karena tidak sepakat dengan kerajaan Kartosuro, akhirnya bersama pengikutnya beliau lari ke tempat yang dituju adalah Dusun Nglaroh itulah. Nah, beliau langsung singgah di sini, dan ini salah satu tempat duduk beliau. Dan disinilah beliau dulu memerintah atau menyusun strategi perang juga. Karena waktu itu beliau sangat tidak setuju dengan Belanda waktu itu. Di perpustakaan ini, atau kalau namanya di Mangkunegaran ini Rekso Pustaka, kita menggali informasi tentang Raden Ayu Kusuma Patahati, Mangkunegaran I, dan juga Kiai Hasanuddin. Mari kita lihat. Banyak arsip yang ada di Mangkunegaran ini sangat dijaga, tidak digunakan untuk meminjam buku. Maka dari itu kita memfotokopi data-data tersebut. Kali ini saya sedang berada di area pemakaman Desa Karangtengah, tepatnya di Kecamatan Selogiri. Di area pemakaman ini nantinya kita akan menginterview seorang narasumber yang nanti akan kita tanya-tanya apakah atau siapakah tokoh yang berada di dalam yang dimakamkan di sini, apakah pengaruhnya dan bagaimana sejarahnya di masa lampau, dan apakah hubungannya dengan seorang Pangeran Sambernyawa dan juga Raden Ayu Matahati. Untuk lebih jelasnya, ikuti saya. Kiai Hasanuddin adalah
putra bungsu dari pernikahan Ki Danyi Singohudo yang merupakan tokoh Islam di Desa Putuk, daerah Nglaroh. Kakaknya bernama Kosman, sedangkan beliau di masa kecil bernama Bisman. Sejak kecil, beliau sudah ditinggal oleh Ki Singohudo karena wafat dan diasuh oleh ibunya, Nyi Singohudo. Masa kecil Bisman sudah gemar memperdalam ilmu agama Islam dan juga laku tapa berata hingga akhir hayatnya, terutama ngerawat alias tidak makan nasi. Setelah dewasa, Bisman menikah dengan anak pamannya, Kiai Nur Kadim, yang merupakan tokoh Islam di Desa Matah. Dari situlah dia berganti nama menjadi Kiai Kasan Nur Iman. Kiai Kasan Nur Iman juga memperdalam ilmu agamanya dengan mengaji kepada Kiai Nur Kadim. Sepeninggal Kiai Nur Kadim, Kasan Nur Iman menggantikannya menjadi penerus dakwah di Matah sampai Tlatah Nglaroh. Berkali-kali keistimewaan ilmu Kiai Kasan Nur Iman tampak ketika beliau mulai memiliki anak yang istimewa bernama Siti Rubiah. Hal itu terjadi karena betapa beliau sangat memiliki akhlak dan kesolihan yang luar biasa, dan itu membuktikan bahwa beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya beliau menjadi guru spiritual sekaligus menjadi pembimbing Raden Mas Said dalam masa perjuangannya melawan ketidakadilan dan penjajahan oleh Belanda. Dan hal yang paling istimewa juga, anaknya Siti Rubiah pun kemudian dinikahkannya dengan Raden Mas Said, lalu menjadi pendampingnya dalam melakukan berbagai peperangan melawan Belanda. Siti Rubiah atau kemudian menjadi Raden Ayu Matahati resmi menjadi permaisuri, dan Kiai Kasan Nur Iman diminta dengan hormat oleh Pangeran Sambernyawa untuk menjadi punggawa atau pembimbingnya kemanapun Pangeran Sambernyawa melakukan perjalanan. Namun, permintaan Pangeran Sambernyawa tersebut ditolak oleh Kiai Kasan Nur Iman karena beliau merasa cukup sebagai orang yang menyebarkan ajaran Islam di Tlatah Nglaroh. Kiai Kasan Nur Iman tak henti-hentinya selalu memohon dan khusyuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar setiap langkah Pangeran Sambernyawa dan Raden Ayu Matahati selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dan kelak dapat menurunkan keturunan yang mulia. Saya dari perwakilan Karang Taruna Pemuda Gunung Wijil, Selogiri, nanti sekiranya akan mewawancari Bapak mungkin sejarahnya pemakaman ini atau asal mula atau siapakah nanti tokoh yang dimakamkan di dalam. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit bagaimana sejarahnya atau nanti siapakah yang terlibat dalam sejarah beliau di dalam. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan Pak siapakah beliau dan sejarahnya mungkin dahulu, monggo. Jadi di sini itu makam dari Kiai Hasan Nur Iman. Ya. Beliau itu menantu sekaligus guru dari Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Untuk dulunya itu beliau itu perannya itu sebagai apa kalau boleh tahu Pak? Dulu itu beliau itu sebenarnya sebagai seorang ulama atau mudid di Dusun Mata sebenarnya. Di Dusun Mata menjadi seorang ulama atau paran ulama. Kalau sosok beliau itu dulunya itu orangnya seperti apa? Wataknya itu seperti apa? Ya tentunya sebagai seorang ulama ya. Tentunya punya karisma, punya ya, tingkat keilmuan ya, yang tentunya kalau menjadi seorang guru ataupun penasehat seorang pangeran itu tentunya keilmuannya gitu, berarti sudah mumpuni kan. Bahkan Kiai Hasan Nur Iman itu mempunyai banyak pengaruh. Artinya menurut beberapa sumber itu foto Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa itu tidak ada, artinya di foto. Mungkin ada beberapa foto-foto raja-raja Mangkunegara, itu foto Mangkunegara 1 atau Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara 1 itu tidak ada. Maksudnya fotonya gitu, profilnya. Tapi kalau untuk yang Mangkunegara 2 dan seterusnya itu ada. Dan itu beberapa sumber mengatakan kalau itu salah satu dampak dari ajaran pun Kiai Hasan Nur Iman.
karena kan beberapa kalau saya itu tidak boleh foto atau memasang profil foto. Berarti bisa dibilang beliau ini adalah mertua dari Pangeran Sambernyawa atau ayah dari Raden Matahati. Iya, beliau itu mertua, kemudian mempunyai putri yang kemudian diperistri oleh Raden Masahid. Setelah dikandung 11 bulan dalam rahim Nyai Kasanuriman, tepat pada hari Selasa Kliwon, lahirlah sang jabang bayi. Dan sesudah sepasaran, bayi tersebut diberi nama Rubiah, yang selanjutnya dibesarkan sebagai layaknya anak-anak di desa setempat. Pada suatu malam Selasa Kliwon, Kiai Kasanuriman mendekati anaknya yang sedang tidur. Ketika sudah jam 3, terlihat di kepala Rubiah segumpal api yang dikiranya terbakar. Lalu, kepala tersebut diusap-usap supaya apinya padam, tetapi tidak terasa panas. Kiai Kasanuriman sangat heran. Apa sebetulnya yang akan terjadi? Hal itu membuatnya sulit untuk tidur. Kemudian selang 15 menit setelahnya, Kiai Kasanuriman melihat keajaiban lagi bagi anaknya. Di atas kain pada bagian kemaluannya menyala sinar seperti sentir. Dan Kiai Kasanuriman kembali berusaha memadamkan dengan menggosok-gosok kain tersebut, tetapi juga tidak terasa panas. Luar biasa. Kejadian itu luar biasa dan itu wahyu ilahi. Karena kalau tidak wahyu ilahi, kalau tidak anugerah dari Allah, tidak mungkin diperlihatkan seorang gadis yang bersinar badannya. Setelah diusut ketemu, oh itu anaknya Kiai Kasanuriman. Akhirnya dipersunting oleh Kiai Kasanuriman. Seorang putri tidak mungkin mempunyai sinar itu kalau di dalamnya tidak ada ilmu kebatinan, ilmu agama, ilmu keikhlasan yang masuk ke dalam sanubarinya Roro Rubiah tadi. Kemudian setelah dipersunting oleh Raden Masahid, itu Raden Ayu Matahati dijadikan garwo Aryo Sepuh dengan gelar Raden Ayu Matahati. Roro Rubiah berubah nama menjadi Raden Ayu Matahati. Satu lagi, membahas karomahnya Kiai Kasanuriman. Selain ketika di masa lalu sering mengalami hal-hal yang sifatnya spiritual, pada saat Nyi Roro Rubiah masih kecil, ternyata masih ada satu lagi karomah beliau yang setelah beliau wafat dan saat terjadi di masa ini, tepatnya di tahun 2018. Jadi pada saat itu ada satu kegiatan di salah satu pondok pesantren di daerah Kismantoro, dan kegiatan tersebut mendatangkan tokoh ulama besar, yaitu bernama Kiai Haji Abdul Muim. Beliau merupakan ulama besar pengurus NU. Pada saat perjalanan ke Kismantoro, yaitu melewati Jalan Selogiri, tiba-tiba dia mencium bau harum. Kemudian seketika beliau berpesan kepada pengikutnya, pengurus NU yang bersamanya, supaya mencari sesuatu yang sangat spesial di tanah Selogiri ini. Sesuatu yang dimaksud yaitu Kiai Abdul Muin tersebut tidak lain merupakan Kiai Kasanuriman. Dari kejadian tersebutlah yang akhirnya pada tahun 2018 makam Kiai Kasanuriman dijadikan situs spiritual Nahdlatul Ulama. Tujuannya supaya masyarakat, khususnya umat Islam yang mendatangi makam Kiai Kasanuriman,
dan berziarah. Juga untuk mendoakan supaya segala kebaikan dari Kiai Kasanuriman yang diperbuat selama beliau masih hidup menjadi pemberat amal kebaikan di kelak di akhirat dan dimasukkan almarhum ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi ini sangat valid dan alhamdulillah kita mendapatkan melalui orang-orang yang dipercaya dan juga dapat dipertanggungjawabkan informasinya. Sekian dari saya, salam. Begitulah sedikit biografi Kiai Kasanuriman dan anaknya Raden Ayu Matahati yang mendapat karomah oleh Tuhan, dan sedikit cerita tentang perjuangan Raden Mas Said beserta putri dari Kiai Kasanuriman yang akhirnya menikah dengan Raden Mas Said itu sendiri. Selanjutnya, mari kita saksikan sejarah dari kisah Tanah Gunung Wijil yang tentu saja bersangkutan dengan Raden Ayu Matahati. Untuk sejarah Gunung Wijil, menurut simbah-simbah dulu namanya Gunung Kepencil. Setelah Bandoran itu patah hati dimakamkan di Gunung Wijil tahun 1814, sekarang sudah 205 tahun. Itu dulu sudah dimakamkan di sini dinakan tanah perdikan. Dari belum baru 10 rumah atau berapa rumah, itu sejarah simbah-simbah. Setelah Bandoran itu patah hati dimakamkan di sini, karena kelahirannya patah hati itu di Gunung Wijil, dulu sejarahnya gimana kok Gunung Wijil bisa ke Gunung Kepencil, kok ganti Gunung Wijil. Setelah sakitnya keras Bandoran itu memerintahkan dua tempat, Gunung Kepencil dan Gunung Wijil, supaya mengaturkan tanah ke pura. Sudah diaturkan sana, semuanya baunya wangi, dengan bersabda apa, besok kalau sudah sampai dipanggil Allah supaya diman di tanah ini. Ya, keduanya siap sudahnya gundul dipundut oleh Allah, dibawa ke Wonogiri jalan kaki sampai di pertigaan Selogiri jam 3 ya 3 sore. Belum tekaran. Nah, namanya tekaran itu sudah Gusti sudah untuk perebutan jenazah itu usuk rejani tak jenenge tekaran. Tekaran mau 6 rumah mau nengketan jasutan. Mung kula dalan tekaran. Ya perotilkan kae kula. Nah, itu tekaran. Baru 6 rumah dulu. Itu tekaran. Simbah-simbah sini ya medok. Siang Gunung Wijil kelahiran juga medok. Untuk itu sampai di situ menjadi persoalan antara Gunung Kepencil dan Gunung Wijil. Sejanya lengah Gunung Wijil, jenazah dibawa ke sini dulu, belum jalan sop itu masih tanggul. Di sekitar saya berdirilah tempat di mana kejadian pertengkaran pasukan pembawa jenazah Raden Ayu Matahati dari Mangkunegaran. Dan inilah asal mula kenapa di daerah ini dijadikan nama negara. Pada saat itu ada dua pilihan. Yang pertama di desa Gunung Wijil, dan yang kedua di desa Gunung Kepencil yang sekarang menjadi nama desa Gunung Wijil. Dan akhirnya jenazah Raden Ayu Matahati pada saat itu dimakamkan di desa Gunung Wijil. Nah itu terus di situ tanah ini dinakan tanah perdikan. Tanah perdikan itu tidak pun kena pajak, tidak kena gahayan, jadi merdeka tanah perdikan. Itu selama belum republik, belum berdiri. Setelah Mangkunegaran kerajaan diambil oleh pemerintah, republik, terus di sini keputusan
masyarakat dia namakan Gunung Wijil, tempat kelahiran Patah Hati, yaitu di Matah, Gunung Wijil Singodutan. Dari Gunung Wijil itu dulunya kepencil sini, terus Gunung Wijil asli di Matah, di Singodutan. Nah, karena firasat mesti ini kan tidak mau dimakamkan di Mengadeg, yaitu makam Bantul itu sejak tahun 1814, sekarang sudah 2006 tahun. Jadi 2000 tahun Gunung Wijil itu sudah diganti dari Gunung Wijil ke Gunung Wijil itu selama 206 tahun. Jadi itu untuk sudah 2 abad lebih. Kenapa kok akhirnya nama niku dirubah? Kenapa kok nggak sampai sekarang Gunung Kepencil mawon? Nah, karena kelahirannya Patah Hati Gunung Wijil, kelahiran disamakan. Nah, kan asli kan aja diugah-ugah, mbah-mbah mirip kan mesti ngono khawatir saiki dipodhake wae Gunung Wijil. Udah kuwi persawes makam Patah Hati ini itu diubah Gunung Wijil. Nah, aslinya Gunung Kepencil ning data iki simbah-simbah iki dhisik ora tau ditulis, jadi ora ngomong terus tulumrar urut kemulut urut dan kuwi dadi. Tapi di sana masih tetap Gunung Wijil asli, masih tanahnya masih. Di sini punya tugas yaitu setiap bulan Suro untuk membuka ya tebelasan senjatanya Gusti pada perang dengan Belanda. Kalau bukan di sini tidak bisa. Jadi kalau bukan orang Gunung Wijil tidak bisa. Gunung Wijil itu cuma Gunung Kepencil ya. Cuma 12 rumah ya. 12 rumah. Nah, baru sih 12 rumah sekitar. Pasti kita sejarah ya, pasti ingat posisi rumahnya itu dulu wonten di. Ya mung sekitar makam ya gitu. Terus sampai sekarang terus itu sejarahnya itu Gunung Wijil itu terpencar seluruh dunia nih, sekarang sudah sampai ke 11 negara sudah, sebab ditayangkan lewat Tari Mata Hati. Di tempat ini memiliki nilai sejarah yang amat luar biasa. Raden Ayu Mata Hati, sosok perempuan yang memiliki peran luar biasa dalam mendampingi Pangeran Sambernyowo menumpas ketidakadilan dan penjajahan di masa lampau. Disinilah Raden Ayu Mata Hati dimakamkan beserta para prajurit perempuannya. Setelah kita menyaksikan sejarah kisah tanah Gunung Wijil, tentunya ada mitos yang beredar dari mulut ke mulut masyarakat Gunung Wijil. Tanpa basa-basi, mari kita saksikan mitos yang pernah dan ada di tanah Gunung Wijil. Untuk mitos untuk sekarang ya, bukan Gunung Wijil. Orang yang bermain-main buruk di Gunung Wijil, ada 5 orang yang pernah, itu sudah tidak ada semuanya orangnya. Jadi tradisi sini itu kalau dulu setiap Jumat Kliwon itu sudah matahari terbenam, itu jam 12 itu kereta keliling Gunung Wijil. Suara kereta jalan ya toprak-toprak, tapi sekarang karena sudah tidak pernah jumpa, karena orangnya sudah itu setiap Jumat Kliwon itu. Jadi kudanya tumpaknya kan kereta Kanjeng Gusti itu.
Ya banyak orang-orang tua dulu, tapi sekarang saya belum hanya sekali suara. Sampai sekarang sudah tidak pernah. Tapi orang yang kudu wong prihatin kok dadi nek wong lugaran kene ya kurang lugaran dadi ora. Nek pernah simbah-simbah ning Basono pun tau peringatan nek lunga nek rasulan kudu kon mulai ra ketang sesuk bali. Nek Idul Fitri kudu salate nek nggone dhewe, ra ketang bar Idul Fitri bali. Ning nyatane sing dong langgar kebanyakan terlunta-lunta. Nah, kamu harus kuat untuk memegang tradisi Gunung Wijil yang tidak bisa dirubah itu sudah. Nah, keduanya itu harus berjalan. Jadi kan kita keyakin, tapi atau kok mau dipadai dumure danyangan, musik jangan, kuwi makhluk enak kok. Kita harus kuwi aja ganggu gawe, aku ya urip dhewe angger ora diganggu ora ganggu kok. Nah, anake monot wis dingerteni anake monot. Nek kon keranda lho turu awan-awan. Anak monot kan dolanan nek kidul masjid kae. Dadi bali mlayu ngalor. Cedak keranda wonge turu nek kon keranda. Ya ora nek monot wedok kae, liyane ra ro. Endi to Mbak ra ro ning diri ora nek monot. Kan kita yakin Al-Qur'an ada makhluk Allah ada 3 malaikat, setan dan manusia. Tadi yo kita kurangi. Ya ora kok ya kok dadak dianake rasulan ki apa to ora usah dibalik ya sak mampune wae dianake enek to ning aja katik dilangi ngono to. Nek nabuh gamelan kok ora kenek mboten ki mriki sejak zaman simbah-simbah ndak boleh. Nah, sampai besok kapan pun jangan contoh sekarang nyata waktu 64 tahun 64 Partai Komunis mau rapat ke lapangan. Saya tahu sendiri, mata saya tahu sendiri. Dari Pelatihan, Pule, Jaten, kan bomnya di lapangan Pule. Mau berangkat ke ribuan orang dia. Sudah jam 3, berangkat dari dalam menggok etane Sarto, ngalor. Terus ngetan ngarepe Mbah Jaya. Mbah Jaya terus tekan Umar Samto, ngalor. Lah dadak merake loro ta kuwi. Mula aku pas bareng asar, rampung asar, tekan ngarep masjid, bujik enek pohon termbalu dhisik loro, lor kidul. Wah, kuwi purah ngeblak dadak merak mujur ngalor. Wah, Mbah Ragil, Mbah Rolonto, wis diangkat wong pira wae ora obah. Wis mlumah loro mlumah. Ya, aku kelingan Mbah Ragil, goleki merake karo Mbah Ragil Jaten kae bapake kentut. Bareng goleki lagi Mbah Ragil gue aku gelem nyandir ning nek gamelanmu tau nang kene. Wah, gong gede kabeh karak di nang ngono geblak ku sing mboke wong atusan wong ewon kopong diangkat ora obah. Obah nek obah. Ada merak kau ni ora. Bareng meneng terus si Kang Wedan nyandir aku ngerti. Mbuh nyusap ndas semacane disap ping telu terus ya ku diangger-angger ojo tau nek rung tekan Kali Alang, nek tekan netan Kali Alang karepmu. Nek jek nek kulon Kali Alang tau nek aku resiko aku ora tanggung jawab. Lha iki wong ewan iki meneng ora ana wong cuwit-cuwit ora ana wong jedadak merak disunggi ngetan ngentit wis ora ana wong cuwit-cuwit, ora ana wong wani cuwit. Ewan wae irit-iritan. Lha mandek anak puwe iki apa ngluru rene kok ya kuwi. Tapi mlebu desa kene sing tekan kono kon bablas ngetan sing sing separo mlebu rene iki ya wis ora cuwit mah wis ora ana wong ngomong wis bengok ora cuwit wis meneng terus ngomong biasa ya ngono tak ono ya. Nah, kuwi sejarah ora oleh nabuh gamelan. Sebenarnya nanggap wayang ora oleh. Ora iso. Ning nek tip nyatane ya ora apa-apa. Aku ora guru guys duplikasi jangan duplikat ora. Jadi sejarah mono generasi yang terus dadi ya anak wong sing arek anu diundurke. Aja ditekan, aja dianu ning diundurke aja. Iki nek Gunung Wijil lho. Aja foto-foto ora usah dikerasi. Sak penake wae. Dadi ngono disadarke wae. Kowe urip nek Gunung Wijil, kowe kudu melu
melu tradisi Gunung Wicil piye ngono kan. Yang ora kudu aja ditekan. Harus metok ngono kuwi anane anu dhewe. Nah, niku ada pertanyaan tentang watu kopo, Mas. Apa sejarahipun, mitosipun. Nah, watu kok ya kuwi mitos. Watu ngene. Tapi kaya danyangan sama, kuwi mitosnya padha. Nah, kuwi watu kopo itu hanya batu, itu hanya ya dikenal yang manggoni setan, ini jelas wae ora ndak usah diragukan. Dari nek njaluk pinter njaluk juga aja nyang rono, njaluk pinter suge nyang Gusti Allah kok. Niku setan pancen manggoni setan kok ning ora kena diganggu gawe ngono. Aja to rusak ora kok malah agate gaman makan tuan. Dadi watu kopo iku watu biasa ya kok simbah-simbah ya kuwi ning nggone ya setan ngono. Ning ora kena njaluk nggo pinter kalau sugih. Nek dorono ki nek salah alamat ya salah. Oh. Dene goropa iki aja ganggu gawe cepake apa anune ngono wae. Dadi yang jelas kuwi setan, ora 100% kena. Mulai anu musyrik ya bener. Musyrik ning kan padha makhluk kowe aja ganggu gawe apa penjamu ngono lho. Niki ana adat aja dirubah. Ya kok supaya apa ngono wae aja ngobong kono aku njaluk sukses pariku njaluk lembu ora. Njaluk lembu yang salah dirabuk. Ngono wae. Tapi ngerti kono cepake. Nek ya kuwi ya metos ya fakta nyatane metos ya nek kene ya kok ngono ya nyatane ya iso nulungi wong. Nek nyuwun yang tulung ya kan dua ya kan astane. Yang banyak Gusti Allah, nyeluk pitulungnya Gusti Allah. Gunung Wicil kan desa yang sakral, bumi kamardikan. Desa. Termasuk kaya Tugu lho Mas. Nggih. Kan kena coba wae Tugu kuwi. Oh, Tugu. Oh. Itu kan ada sejarah lho iki. Tugu ngarepe Mas Karno kuwi. Nggih, sejarah napa? Iya, ini mbah dile ora gelem kok kuwi. Oh, nggih. Tuh, ikan patok di Sombrio, tenger loh nih, cara keraton itu tengerane kok, badannya kayak ringin cederai. Nah, nek pas kejadiannya kecelakaan itu kan saya itu mengantar ke siapa ya, mengantar Pak balik itu kan kami kita berempat, ya berempat dengan berlima dengan orang baliknya, supirnya itu Pak Mas Parmin, Pak Parmin, terus Pulau, saya, kemudian si Pak Begi, terus terakhir Mas Agus. Nah itu dalam satu mobil. Nah itu posisi mobil kami itu saat itu benar, pada saat itu kan kejadian itu setelah Lebaran banyak bis yang kocokan. Nah di Jakarta ke Jakartanya penuh, tapi dari Jakarta kembalinya kan kosong. Nah itu mungkin di atas kurang lebih jam 12-an itu mungkin ngantuk. Nah bisnya itu nyelonong nabrak transport sing saya bawa untuk ngantar Pak Ustadz itu. Nah kejadian saat itu ya memang mobilnya parah, saat kejadian saya posisi setengah sadar, artinya posisi saya itu di antara tidur dan tiga. Tapi ketika dirinya itu saya mendengar Pak supir itu, Pak Parmin itu berteriak, gimana intinya gitu. Tahu-tahu langsung itu langsung benturan dengan bus itu. Terus saya sebenarnya nggak pingsan waktu itu, aku rasa mabut Mas. Saya nggak pingsan, tapi posisi setengah sadar. Nah terus waktu itu saya kebetulan duduknya di belakang sopir. Terus samping saya, samping kula ini ada keliru Pak Begi, posisi memberi Pak Agus gitu. Pak Agus gitu. Saya di belakang sopir. Kita Pak baliknya itu di depan, di sampingnya Pak Parmin. Terus ya saat kejadian itu langsung kecelakaan itu. Nah terus saya di belakangnya kebetulan yang agak memang yang paling parah itu ya kan istrinya Pak sopir dan Pak baliknya.
kebetulan Pak Mubaliknya memang tidak tertolong, walaupun sempat ke rumah sakit. Sampai rumah sakit itu belum masih merasakan sakit, jadi masih sambat sementara ini. Nah, kalau saya sendiri ini kenang-kenangan, jadi di sini saya pecah di kepala pelipis atas ini kalau tidak salah jadi dijahit 8. Nah, kejadian itu tahun 90 berapa? 94 95 kalau tidak salah. Nah, setelah kejadian itu baru muncul di rentetan itu tadi dihubungkan dengan opini masyarakat yang berkembang dengan berbagai macam versi. Ya, salah satunya itu tadi bahwa kegiatan yang saat itu ya sebenarnya baik ya, itu halal bihalal saat itu, hanya kebetulan menurut opini yang berkembang itu satu ya, seperti tadi yang disampaikan tadi, karena mungkin menyinggung tempat ibadah, kemudian tempat kalau menyinggung tempat ibadahnya Pak sudah saya ingat. Wah, saya nggak ingat, saya nggak ingat itu saya nggak ingat. Mungkin yang saya ingat ya yang berkembangnya itu karena tempat apa nih kajangnya itu kan menutupi. Iya, itu yang berkembang pada saat kejadian itu. Nah, dan memang sebelum itu memang sudah sering banyak kejadian yang menurut yang berkembang di masyarakat itu memang Gunung Wijil itu istimewa dibandingkan dengan yang lain, karena saking istimewanya banyak hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ya, jadi harus diikuti apa yang menjadi tradisi di sana. Gitu. Terus kalau saya pribadi ya oke lah, misalnya kalau kita tidak percaya, nyatanya nggak kejadian. Tapi kalau misalnya percaya kok ya aneh kan gitu. Intinya monggo semuanya diserahkan kepada masyarakat untuk menilai tentang keistimewaan Gunung Wijil sendiri. Tapi menurut saya memang Gunung Wijil itu punya keistimewaan sendiri. Yo mau pesan-pesannya bagi kita orang tua, yo pokoknya para pemuda-pemuda kerjalah yang baik, pandangnya bertindak berkelakuan baik, yo jaga lingkungan penjenengan, kalau bisa jadi pemuda jo nanti berbuat istilahnya gawe nama kurang baik Gunung Wijil. Saya sangat berharap bahwa anak muda sekarang selalu bisa melestarikan, selalu bisa menjaga dan mengetahui bahwa sebelum ada kita ada sejarah yang dahulu yang harus kita jaga, dan ada juga yang nasihat-nasihat yang sangat-sangat luar biasa seperti yang tertera di sini. Ada Tridharma, Mulat Sari Raseng Rumangsa Melu Handharma segala macam. Kalau kita bisa menjabarkan ini, itu sangat luar biasa. Artinya kita kalau udah merasa ison duweni, artinya ikut menjaga kan itu. Wajib melu anggur kepe juga, artinya kita harus tetap bisa membela. Kalau memang kalau sekarang yang terkenal NKRI harga mati kan itu. Memang itu harus benar-benar kita jalankan. Dan bahkan anak-anak muda sekarang kan mungkin lupa juga. Karo konco malah gledi kan itu. Nah, kalau kita bisa menelaah Tridharma tersebut, saya yakin negara kita pasti bakal kuat. Itu yang sangat saya harapkan, bahwa pemuda sekarang harus selalu bisa menjalin silaturahmi atau kekuatan, karena negara kita tanpa pemuda nggak mungkin. Karena mereka selain beliau Tridharma menika tunggal menika rumangsa melu handarbeni, terus melu merasa memiliki ngeten nggih. Terus cah menika ya istilahnya melu memiliki daripada menuju niki. Jadi nek enten napa-napa kudu koordinasi kali segala macam niku. Lajeng nomor kalih wajib melu ngrungkepi, terus wajib ikut mempertahankan. Terus sejarah menuju niki kados napa kula suwun mengke cah nem menika mungkin lah generasi kan anu menika kudu wajib jagi utawa mempertahankan itu. Terus yang ketiga
Murat Sariro Hangosowani menika termasuk berani memalas diri. Nanti menika monggo kula nyuwun kanthi sanget dumateng Kadang Kaniman utawi Muda Budi Wirujil untuk bersemangat lagi terkait masalah perjuangan Mas Said menika. Dalam arti nek sakniki kan boten perang. Dalam menika anggenipun sekolah sing tenanan, anggenipun nyambut damel sing penting menika napa niku istilahnya nyambut damel kae pas Mas sing penting menika rezeki halal. Halal. Menika ngaten insyaallah nanti dengan kerja apapun, entah itu petani, entah itu pegawai negeri, entah itu swasta, entah itu pedagang, insya Allah dengan istilahnya Tri Dharma niku wau, istilahnya nanti bisa apa itu mencukupi daripada keluarga khususnya untuk lingkungan muslim. Nggih, begini untuk adik-adik para remaja, marilah kita bersama-sama melestarikan dan mengembangkan situs-situs yang ada, terutama pemuda di Gunung Wijil. Marilah kita gembrega dalam artian kita menjadi anggota dari himpunan kerabat Mangkunegaran atau sebagai generasi mudanya Garda Mangkunegaran, kita bersama-sama mengarungi hidup ini, yang kuliah, yang sekolah, yang kerja. Mudah-mudahan nanti dengan keberadaan panjenengan mencontoh apa yang pernah dicontohkan oleh Raden Ayu Matahati, oleh Raden Mas Said, akan menjadi pijakan panjenengan untuk melangkah, untuk meraih masa depan yang gemilang. Insya Allah kalau panjenengan yakin dan tidak musyrik, tidak syirik, yakin akan kuasa Allah, insya Allah akan mendapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala.